Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummatul Islam, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasannya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak, baik berupa kenikmatan kesehatan, kenikmatan iman, ataupun kenikmatan-kenikmatan yang lain. Begitu pula dengan kenikmatan yang melekat pada tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada diri-diri kalian, tidakkah kalian melihatnya? Kenikmatan dari mulai kepala hingga ujung kaki, semuanya adalah kenikmatan yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari salah satu kenikmatan yang ada pada tubuh kita, ada sebuah kenikmatan yang kecil wujudnya, namun efeknya sangat luar biasa. Bentuknya hanya seukuran 8 cm. Namun akibat yang dihasilkan oleh kenikmatan tersebut dapat menyungkurkan seseorang ke dalam neraka jahanam waliyadzubillah. Kenikmatan tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, baginya 'ainain, 2 bola mata, walisana wa syafatain, dan 1 lidah, 1 lisan, wa syafatain, dan 2 bibir. Kenikmatan yang kami maksudkan adalah kenikmatan lisan. Kecil wujudnya, tapi efeknya sungguh sangat luar biasa. Kenikmatan yang kecil ini, kalau seseorang tidak bisa menjaganya dengan baik, maka dia akan menyesal nantinya. Disebutkan bahwasannya seluruh anggota badan
Pada setiap paginya mereka semua tunduk kepada lisan. Mereka berkata kepada lisan, ittaqillaha fina. Wahai lisan, bertakwalah engkau untuk kami. Fa innama nahnu bika. Sesungguhnya kami ini bergantung denganmu wahai lisan. Fa in istaqamta istaqamna. Jika engkau lurus, maka kami pun lurus. Wa ini wajajta i'wajajna. Namun jikalau engkau bengkok wahai lisan, maka kami pun bengkok. Itulah pentingnya menjaga lisan. Bahkan para seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Wahai Nabi, wahai Rasul, sesuatu apa yang engkau khawatirkan atasku? Maka fa'akhadha bilisani nafsihi, maka Nabi SAW memegang lidahnya sendiri dan berkata, hadza, ini. Di riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW menyebutkan, aktsaru khataya ibni Adam fi lisanihi, bahwasannya dosa yang paling banyak yang terjadi pada anak Adam adalah dikarenakan oleh lisannya. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kecil ini harus kita jaga dengan baik. Harus kita rawat dengan baik agar tidak menyeleweng, agar tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang lalai dalam menjaga kenikmatan ini. Membiarkan kenikmatan ini digunakan untuk mencela saudaranya, mencaci maki temannya, merendahkan, membuli dan yang lain sebagainya. Bahkan ini sudah membudaya di masyarakat kita. Bahkan pun di lingkungan pesantren, lingkungan pendidikan yang seperti ini masih sering kita dapati. Seseorang mencela temannya, seseorang merendahkan temannya, seseorang bahkan mencaci maki dan membuli saudaranya tersebut. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lisan adalah sebuah kewajiban bagi kita. Kenapa? Karena lisan bisa menyebabkan seseorang kufur, keluar dari agama Islam. Tidakkah kita ingat tentang kisah di perang Tabuk? Ada seseorang yang mencela Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang mereka berkata, arghabu butunan, para nabi dan para sahabat itu banyak makannya. Wala akdabul lisanan, dan paling banyak dustanya. Wa ajbanu indal liqa, dan paling penakut ketika bertemu dengan musuh. Maka tatkala itu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman-Nya, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah dengan Allah, dengan nama Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulullah kalian mencela, kalian mengolok-olok? Qad kafartum ba'da imanikum, janganlah kalian meminta maaf, sesungguhnya kalian telah kufur setelah dahulunya beriman. Maka jangan sampai kita gunakan lisan kita mencela Allah Subhanahu wa taala, memainkan ayat-ayat Allah, menghina Rasulullah, menghina syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun yang seperti ini masih kita dapati di masyarakat kita, menjadikan ayat-ayat Allah, syariat-syariat Allah sebagai bahan candaan, sebagai konten lawakan dan yang lain sebagainya. Apakah mereka tidak tahu bahwa ini semuanya adalah perbuatan kufur, perbuatan kekufuran yang bisa menjadikan pelakunya keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin,
Yang kedua, dengan lisan kita bisa menyebabkan seseorang itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diadab di dalam kuburnya sebagaimana yang terjadi pada dua orang yang ternyata di dalam kuburnya dia diadab. Salah satunya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Adapun orang yang ini, maka dia dulunya berjalan di muka bumi ini selalu dengan mengadu domba. Lisannya tak henti-hentinya mengadu domba saudara muslimnya. Mengadu domba antara teman-temannya sehingga menjadikan teman-temannya itu bermusuhan akibat lisan dia yang kecil tersebut. Selanjutnya, akibat dari lisan sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW sebutkan bahwasannya beliau melihat para wanita kebanyakannya termasuk penduduk neraka. Apa sebabnya? Takfurnal la'na, tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Karena para wanita tersebut akibat lisannya atau dengan lisannya mereka senantiasa melaknat, banyak mencela, wa takfurnal ashir, dan mereka banyak mengkufuri pemberian suami-suami mereka. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat yang ditimbulkan oleh lisan juga bisa menjerumuskan seseorang dalam neraka jahanam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi biha balan yahwi biha fi nari jahannam. Ada seorang hamba yang dia mengucapkan suatu ucapan dan dia tidak memperdulikan akibat dari ucapannya tadi, namun ternyata yahwi biha fi jahannam, dengan ucapan tadi dia masuk ke dalam api neraka jahannam wal iyadu billah. Maka sepatutnya kita menjaga lisan kita. Jangan sampai kita gunakan untuk membuli teman kita, mencela saudara muslim kita, mencela guru-guru kita, bahkan sampai mencela Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah menghafal semuanya apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dan tidaklah yang membuat manusia nanti di hari kiamat diseret di atas wajah-wajah mereka, diseret di atas hidung-hidung mereka, illa hasaidu alsinatihim, melainkan karena akibat dari lisan-lisan mereka, lisan-lisan yang tidak dijaga, lisan-lisan yang dibiarkan untuk mencela, untuk menghina, untuk menghujat, membuli dan yang lain sebagainya. Wal iyadu billah. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah lisan kalian. Jagalah lidah-lidah kalian. Jangan sampai digunakan untuk mencela. Jangan sampai digunakan untuk mengolok-ngolok. Jangan sampai digunakan untuk mencaci maki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan memaafkan apa yang terlalu pada kita dan menjadikan kita orang-orang yang diberikan hidayah di atas jalan yang lurus. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقاه وقاه ومن اتقاه نجاه. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita, kenikmatan yang kecil ini, namun efeknya sungguh luar biasa. Akibat yang ditimbulkan sungguh sangat luar biasa. Jangan sampai kita biarkan. Apalagi kita yang sebagai seorang talibul ilm, seseorang yang memahami syariat-syariat Allah, jangan sampai kita gunakan lisan kita ini dalam sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita sebagai tullabul ilm mempunyai lisan yang santun, mempunyai tutur kata yang halus, senantiasa berpikir sebelum berbicara, senantiasa memikirkan sebelum berucap, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengajarkan kepada kita sifatnya seorang mukmin itu seharusnya bagaimana. Laisal mu'minu bitta'an wala la'an walal fahish walal badi. Seorang mukmin bukanlah seseorang yang suka melaknat, bukanlah seseorang yang suka mencela, bukanlah seseorang yang suka berkata kotor, dan tidak pula berkata yang jorok. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga sifat-sifat orang mukmin. Di antara sifatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Sifatnya orang mukmin adalah mereka yang berpaling dari al-lagwu. Apa itu al-lagwu? Disebutkan oleh Sya'di rahimahullahu taala. Al-lagwu adalah al-kalamul ladzi la khaira fihi wa la faidah. Ucapan yang tidak sama sekali kebaikan di dalamnya dan juga tidak ada faedahnya sama sekali. Maka termasuk sifat seorang mukmin adalah meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya, baik manfaat di dunia apalagi manfaat di akhirat. Maka bagaimana dengan ucapan yang buruk? Bagaimana dengan ucapan yang penuh laknat, penuh hina, merendahkan muslim yang lain? Maka tentu itu bukanlah sifatnya seorang mukmin. Kalau seandainya seorang mukmin itu tidak bersifat meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah, maka bagaimana dengan sifatnya seorang yang suka mencela saudaranya, menghina, membuli dan yang lain sebagainya, waliyadzubillah. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah lisanmu. Jagalah lisanmu, jagalah lisanmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim." Cukup seseorang dikatakan buruk apabila ia merendahkan saudaranya yang muslim. Kaum muslim, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita sanggup menjaga lisan kita, bertutur kata yang baik, tidak mencela saudara kita, tidak menghina saudara kita, tidak menghina tetangga kita dan lain sebagainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih wulata umurina waj'alhum hudatan muhtadin. Allahumma aslih wulata umurina waj'alhum hudatan muhtadin. Allahumma aslih wulata umurina waj'alhum hudatan muhtadin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.